Teman-teman, aku yang hari ini adalah apa yang aku lakukan dari jauh-jauh hari. Tidak akan ada perubahan dari kaki yang diam. Teman-teman, kakimu bukan akar, melangkahlah. Orang-orang seperti kita tidak pantas mati di tempat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo Sobat Medu LC, perkenalkan saya Rizka Rajwa selaku kelas kita kali ini. Dan di sini juga kita bakalan sharing-sharing nih bareng salah satu siswa Madrasah Aliyah Darul Ulum yang sudah sukses di pemilihan duta kabupaten, provinsi, bahkan nasional loh. Nah, mungkin kita perkenalan dulu nih sama kakak narasumbernya. Halo Kak Nisa. Halo Kak Husnul. Gimana nih kabarnya Kak Nisa? Alhamdulillah baik. Kak Husnul gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak Nisa. Nah, mungkin kami dari Madu LC mau Kak Nisa perkenalkan diri biar Madu LC dan teman-teman sekalian tahu tentang Kak Nisa. Oke, terima kasih Kak Husnul sebelumnya. Perkenalkan, saya Anissa Zahra Rezaku. Saya sebagai siswa kelas 12 IPA 2 di Madrasah Aliyah Darul Ulum Banda Aceh. Dan saya juga merupakan Duta Siswa Utama Kabupaten Aceh Selatan 2024, Duta Siswa Bahasa Provinsi Aceh 2024, dan juga Duta Siswa Indonesia Pariwisata 2025. Gitu Kak Husnul. Nah, teman-teman udah tahu kan kalau Kak Nisa ini udah jadi top pertama, terus pariwisata bahkan bahasa, ya kan? Nah, lalu kami pengen tahu nih tentang Kak Nisa pas pemilihan duta siswa itu. Menurut Kak Nisa, duta siswa itu apa sih? Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu sebenarnya apa sih itu duta siswa, menurut Nisa sendiri, duta siswa itu merupakan ajang di mana seluruh siswa-siswi di Indonesia itu bergabung untuk berkolaborasi, memberi inovasi, dan juga mencari relasi. Jadi teman-teman, duta siswa ini bukan hanya tempat untuk mencari gelar saja atau mencari eksistensi, tetapi juga di mana seluruh siswa Indonesia itu bisa berkolaborasi, berinovasi, dan juga mencari relasi seluas-luasnya gitu kan, Husnul. Nah, teman-teman udah tahu kan kalau kegiatan duta siswa itu bukan sekedar ambil gelarnya aja kan. Nah, selanjutnya kalian pengen tahu dong gimana pengalaman Kak Nisa selama pemilihan duta siswa tersebut. Nah, mungkin kalau untuk pengalaman nih Kak ya, mungkin banyak banget pengalaman yang udah Nisa lewatin dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan juga tingkat nasional. Dan teman-teman mungkin buat teman-teman yang sesama boarding school kayak Nisa itu mungkin nggak bisa leluasa untuk memegang alat elektronik nih Kak. Nah, itu juga menjadi suatu tantangan bagi Nisa ketika memenuhi persyaratan ketika mengikuti duta siswa ini, yang dimana harus bikin video bakat, video profile, dan lain-lain. Tapi ketika pertama Nisa mengikuti di tingkat kabupaten, itu posisinya lagi libur Kak, jadi mungkin agak mudah ya dalam proses penyeleksiannya. Dan juga alhamdulillahnya ketika mengikuti tingkat kabupaten kota itu tidak ada hambatan apapun karena juga digelar secara full online. Jadi alhamdulillah Nisa mendapatkan gelar Duta Siswa Utama Kabupaten Aceh Selatan tahun 2024. Kemudian ketika Nisa mendapatkan motivasi dari salah satu mentor duta siswa, namanya Bang Untung Surapati, dia memotivasi Nisa untuk mengikuti lebih jauh lagi tentang duta siswa ini, untuk lebih memperluas relasi di tingkat provinsi. Dan juga yang menjadi hambatan di sini adalah izin keluar asrama Kak ya, karena itu jadi salah satu faktor gimana nanti izinnya, berapa lama di luar, dan lain-lain gitu. Nah, ketika tingkat provinsi, kita itu mengikutinya online, terus dilanjutkan dengan offline, yaitu karantina selama 3 hari di kota Banda Aceh, tepatnya di asrama haji waktu itu, sekitaran bulan 12-an gitu Kak. Nah, ketika mengikuti karantina, itu juga bukan hanya seperti yang semudah kita bayangkan. Di situ kita bangunnya subuh-subuh, malamnya itu nggak tidur, setiap hari latihan, bahkan lain-lain. Tapi mungkin di sini agak kecewa ya Kak, hasilnya itu belum sebisa yang Nisa inginkan. Nisa cuma mendapat gelar sebagai Duta Siswa Bahasa Provinsi Aceh tahun 2024. Di situ mungkin sempat terpuruk nih Kak. Sebenarnya karena udah nggak masuk top, nggak dapat apa-apa, gelarnya juga cuma bahasa gitu kan. Jadi Nisa itu malu untuk mengatakan ke sekolah bahwa Nisa itu
dapat top gitu Kak. Nah jadi nggak ada juga keinginan untuk melanjutkan ke tingkat nasional karena memang udah kena mental duluan ya Kak Husnul ya. Nah, ketika Nisa kembali ke sekolah, mengatakan Nisa duta siswa bahasa, pihak sekolah itu tetap mendukung, tetap mengapresiasi, dan lain-lain. Itu menjadi semangat baru nih untuk Nisa ketika mau mengikuti duta siswa tingkat nasional nih Kak. Nah, ketika mengikuti tingkat nasional, itu sebenarnya nggak terlalu yakin ya. Di provinsi aja aku nggak menang, gimana nanti di nasional gitu kan Kak. Nah, setelah itu mentor kita ataupun guru-guru yang ada di sekolah itu terus memotivasi Nisa untuk ayo semangat aja, siapa tahu nanti menang gitu kan Kak. Ya kan takdir Allah nggak ada yang tahu ya. Nah akhirnya Nisa berangkat hari itu di bulan 1 ke Medan, acara di Medan. Bersaing dengan seluruh siswa-siswi seluruh Indonesia itu bukan hal mudah ya Kak ya, karena kan kita juga takut ya, kita belum sepintar mereka anak-anak yang ada di Jakarta, di Kalimantan, di Jawa dan lain-lain sebagainya. Nah gitu. Jadi ketika Nisa mengikuti karantina di Medan selama beberapa hari itu sebenarnya Nisa takut nih kalau sampai sekali lagi aku nggak bawa juara ke sekolah ini gimana ya, udah liburnya banyak banget kan Kak. Dispensasi pelajaran juga, jadi mau nggak mau sebisa mungkin aku memaksimalkan perjuangan selama karantina, dan alhamdulillahnya ketika pengumuman Anissa mendapat top 6 putri sebagai Duta Siswa Indonesia Pariwisata 2025 mewakili Provinsi Aceh gitu Kak Husnul. Keren banget ya ceritanya. Nah, teman-teman kan udah dengar nih kan cerita tentang Kak Nisa. Menurut ceritanya kan lurus-lurus aja kan nih, kan nggak mungkin dong kalau dari ceritanya tuh nggak ada hambatan. Nah, kami dari teman-teman dan Madu Elvi mau tahu dong Kak Nisa, apa aja sih hambatan yang Kak Nisa alami selama pemilihan duta siswa tersebut? Mungkin yang pertama kali ketika aku mengikuti duta siswa ini, hambatan yang paling pertama itu percaya diri Kak Husnul. Karena kan kita harus ngeposting nih teman-teman, ngeposting video bakat, video profile, yang mana dulu aku merupakan Instagramnya itu yang private banget, emang nggak publikasi gitu Kak. Ya, jadi ketika kita harus tiba-tiba posting kayak gitu, harus tiba-tiba jadi motivator, itu kan rasanya kayak agak malu ya, nggak percaya diri gitu teman-teman. Dan juga pasti ada cemoohan kan dari teman-teman kita yang lain gitu. Jadi hambatan pertama aku semenjak mengikuti duta siswa itu nggak percaya diri. Tapi alhamdulillahnya ketika aku sudah melaju lebih jauh mengenal relasi ataupun berjumpa dengan teman-teman dari luar daerah, itu membuat semakin percaya diri gitu. Jadi mau memposting ataupun memberi inovasi kepada teman-teman lewat media sosial itu udah percaya diri banget nih Kak. Dan juga yang kedua itu hambatannya mungkin karena kita di asrama ya, jadi kurang bisa mengakses alat elektronik gitu. Paling sebulan sekali gitu ya, atau di hari-hari tertentu aja teman-teman. Mungkin hambatan dari aku cuman itu aja Kak. Nah, udah habis nih kira-kira pertanyaan dari kita nih. Nah, teman-teman, nggak kerasa aja ya waktu kita udah habis tadi video ini. Mungkin dari Kak Nisa ada nggak nih sedikit kata-kata untuk Madu Elsie dan sobat-sobat teman Elsie? Teman-teman, mungkin sedikit kata-kata motivasi dari aku. Teman-teman, aku yang hari ini adalah apa yang aku lakukan dari jauh-jauh hari. Tidak akan ada perubahan dari kaki yang diam. Teman-teman, kakimu bukan akar, melangkahlah. Orang-orang seperti kita tidak pantas mati di tempat tidur. Wah, bagus banget teman-teman. Nah, saya Husnul Rajwa selaku host. Dan saya Anissa Zaira Razaku. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.